gadis licik. Dengan sengaja menggunakan cara kotor untuk membuat kakaknya dan dia bercerai. Jenny bertanya balik kepada Zimin. Mengapa tidak bisa tinggal bersama, bukan dengan Kijun? Marahnya Zimin mengangkat kopi dan hendak menuangkannya ke wajahnya. Jenny mengatakan jika dia berani menuangkan kopi, maka dia pasti akan menuangkan panci ke wajahnya. Jenny pergi ke rumah sakit sesuai permintaan nyonya. Melihat ketua yang pingsan, Jenny dengan sengaja mengambil tindakan. Heming berbagi kabar baik tentang berbagi kamar dengan dia kepada ketua. Akan membuat ketua merasakan pahitnya perceraian. Ketua Jiang tiba-tiba membuka matanya. Bahkan menekan lehernya dengan keras menggunakan tangannya. Jenny terkejut sampai tidak bisa bergerak. Akhirnya dengan menggunakan semua kekuatannya, baru bisa melepaskan diri dari tangan ketua. Saat dia belum sadar, tiba-tiba sebuah tangan muncul di belakangnya. Nyonya bertanya dengan marah mengapa dia berteriak-teriak. Jenny menoleh dan melihat ketua yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia juga menjadi bingung sejenak. Malam itu Xiu Yi datang ke rumah Jiang. Melihat foto pernikahan yang diatur oleh Heming dan Jenny, hati Xiu Yi terluka sangat dalam. Dengan marah, dia mengambil foto itu dan merobeknya. Jenny juga sangat marah setelah melihatnya. Dia meminta Xiu Yi untuk keluar dari kamarnya. Namun, Hou Xiaoqi mengatakan bahwa Jenny tidak akan senang lama. Bahkan dengan bangga mengatakan, dia merusak anak Heming sendiri. Dia akan melahirkan anaknya di ruangan ini. Nyonya yang datang setelah mendengar juga setuju dengan tindakan Xiu Yi, dan mengatakan bahwa orang yang seharusnya pergi adalah Jenny. Jenny tidak peduli dengan wanita-wanita picik ini. Dia tidak peduli dengan semua ini. Tujuannya hanyalah untuk balas dendam, untuk membuat perpecahan antara Si Yuan dan Heming. Jenny sengaja berkata di depan Si Yuan. Heming memberitahunya bahwa Si Yuan tidak memiliki teman sejak kecil. Jika dia dipukul oleh ayahnya sejak kecil hingga kehilangan akal, dia hanya menyayangi Si Yuan karena kasihan padanya. Si Yuan memiliki harga diri yang tinggi. Mendengar Heming mencela dirinya di belakang, Si Yuan sangat membenci sampai giginya gemeretak. Memberitahu Heming bahwa ayahnya mentransfer sejumlah besar dana rahasia, dan memberikan saham perusahaan kepadanya. Heming sangat kesal setelah mendengarnya. Jenny menghiburnya agar tidak terlalu mempermasalahkannya. Baik dirinya maupun Mason akan membantunya. Saat keduanya akan berciuman, Xiu Yi masuk dan melihat pemandangan yang mengerikan. Dia memberikan foto Jenny dan Si Yuan kepada He. Dia mengatakan bahwa dia telah mengawasi Jenny. Heming memperingatkan Xiu Yi untuk tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu lagi. Jenny bertanya kepada Xiu Yi mengapa dia melakukan hal itu. Dia tidak ingin bertengkar dengannya. Xiu Yi menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia hancur. Heming mengejek Si Yuan ketika menemukannya. Kemudian menyalahkan dia mengapa dia berjalan-jalan di taman tanpa alasan. Si Yuan segera mengerti apa yang terjadi. Dia mengejek Heming bahkan mengikuti istrinya. Keduanya saling menyindir dengan kata-kata paling kejam. Mantan sahabat baik diprovokasi oleh Jenny, menginginkan untuk membunuh satu sama lain di tempat. Keesokan harinya, Nyonya bercerita kepada Heming. Ketua tidak hanya membelikan villa untuk Yang Si, tetapi juga memberikan saham perusahaan kepadanya. Heming khawatir harta mereka akan dicuri suatu hari nanti. Nyonya menduga bahwa ketua mungkin sudah membuat wasiat. Nyonya menyarankan untuk bertindak tegas, mengirim langsung ketua yang pingsan ke rumah sakit jiwa. Heming juga setuju dengan tindakan ibunya. Ketua yang pingsan mendengar istri dan anaknya bersiap. Tubuhnya gemetar karena marah. Apa yang terjadi dengan suamimu? Wanita ditinggalkan kejam setelah hamil oleh pacarnya. Namun dia tetap ingin melahirkan anaknya. Mengetahui pacarnya langsung menikahi wanita lain. Tidak tahan dengan pukulan tersebut, akhirnya dia kehilangan anaknya. Untuk membalas dendam pada pria kejam ini, wanita menjadi seorang guru di taman kanak-kanak. Langkah besar menjadi ketua dewan grup, untuk menghancurkan sampah yang meninggalkan dirinya sendiri. Xiu Yi menyalahkan semuanya pada Jinny. Dia sengaja mencari masalah dengan Jinny di rumah Jiang. Jinny melihat Xiu Yi yang tiba-tiba meledak. Dia juga terkejut. Ketika Nyonya dan Ji Ye tiba, mereka melihat Xiu Yi duduk di tanah. Xiu Yi terus menatap Jinny dengan tajam. Dia memberitahu Ji Ye bahwa Jinny mendorongnya. Dia mengancam akan membunuh bayi di perutnya. Jinny menatap Xiu Yi dengan tidak percaya. Nyonya menyarankan untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk melihat bayi. Xiu Yi menolak karena ada dokter di rumahnya. Sebelum pergi, Xiu Yi dengan sengaja memperingatkan Jinny. Jika ada masalah dengan bayinya, dia akan menghancurkan Jinny menjadi berkeping-keping. Jenny yang bingung wajahnya dimarahi oleh Nyonya. Dia juga memperingatkan Jenny bahwa jika ada yang terjadi pada cucunya, dia tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Jenny yang bingung tidak ingin lagi menghadapi kepalsuan mereka, maka dia langsung membuat laporan kehamilan palsu, dan dengan sengaja membiarkan Heming melihatnya. Setelah mengetahui Jenny hamil, Heming dengan cepat memberitahu berita baik kepada ibunya. Namun ibunya tidak hanya tidak senang, bahkan ingin agar Jenny menggugurkan anak untuk merangkul keluarga Xiu Yi. Jenny menyatakan bahwa dia tidak akan menggugurkan anaknya. Menanyakan kepada Nyonya apakah ada mertua yang meminta untuk menggugurkan anaknya sendiri.
Suami menyatakan bahwa cucunya hanya akan ada di perut si Uzi. Ini membuat Jenny sangat marah. Kemudian si Uzi menceritakan tentang dirinya yang didorong. Mengetahui bahwa putrinya diintimidasi oleh Jenny, dia langsung masuk ke rumah ketua Jiang. Tanpa berkata-kata, dia langsung menamparkan Jenny. Marah, Jenny mendorong si Uzi jatuh untuk membuatnya terluka. Jenny mengatakan bahwa dia juga baru menjadi seorang ibu. Bagaimana mungkin begitu kejam? Nyonya Jiang merasa tidak enak setelah mendengarnya. Ketua Suan langsung menanyainya mengapa dia menyembunyikan dirinya. Nyonya Jiang segera menjelaskan bahwa bukan dia yang membuat Jenny hamil. Dia juga tidak bisa menghentikannya. Suami mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan yang ada di perut Jenny. Ketua Suan marah dan pergi dengan marah. Akan membuat Jenny menggugurkan anaknya. Dan akan membuat Heming segera memenangkannya. Keesokan harinya si Uzi datang pura-pura mengunjungi calon ibu mertuanya. Padahal sebenarnya dia sengaja menyulitkan Jenny. Dia dengan sengaja menuangkan teh hijau yang ada di tangannya ke lantai. Kemudian dia melemparkan cangkir yang ada di tangannya. Berpura-pura Jenny ingin membunuh bayi dalam kandungannya. Untuk menyalahkan Jenny dan membuatnya keguguran. Sebenarnya si Uzi sudah kehilangan 2 bulan yang lalu. Yang ada di perutnya hanyalah gulungan kain. Begitu orang datang, si Uzi langsung menuduh Jenny mencoba mencelakakan dia di air. Barulah Jenny menyadari bahwa si Uzi adalah penghalangnya. Kepala Suan Hui mengetahui bahwa putrinya dibawa ke rumah sakit. Dia menyalahkan semua kesalahan pada Nyonya. Kemudian Suan Hui memerintahkan Nyonya Jiang untuk segera menikahkan si Uzi dengan Heping. Tempat dan biaya akan ditanggung oleh mereka. Si Uzi yang dibawa ke rumah sakit. Setelah mempertimbangkan berulang kali bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menggugurkan kandungan. Jika begitu, dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menikah dengan keluarga Jiang. Maka dia segera berlari ke pintu masuk rumah sakit. Kemudian dia menangis sambil memberitahu Nanshun bahwa bayinya menunjukkan tanda-tanda keguguran. Jika anaknya mengalami masalah, nanti biarkan anak Jenny menjaga anaknya. Nyonya ingin mendekati ketua Hyunho. Sengaja memfitnah Jenny di depan Heming. Heming meminta ibunya untuk tidak menuduh Jenny. Jika Suzy benar-benar keguguran, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Ibu meminta Heming untuk tidak ceroboh. Jika ketua Hyunho membatalkan kerjasama dengan Tai Jiang, grup Jiang segera akan bangkrut. Zanming mengatakan dia tidak takut, karena Jenny akan segera mewarisi 5 miliar dolar. Nyonya segera bersiap untuk mengorbankan Suzy begitu mendengarnya. Percakapan mereka didengar oleh Jenny yang bersembunyi di luar pintu. Keesokan harinya, Si Uyi diam-diam pergi ke kamar Jenny. Dia mengambil produk kecantikan yang digunakan Jenny, karena ada sidik jari khas Jenny di atasnya. Suzy percaya Jenny adalah orang yang meninggal 8 tahun yang lalu. Dia memberikan kosmetik kepada petugas identifikasi. Mereka pasti harus mengungkap identitas sebenarnya dari Jenny. Suyi memberitahu ibunya. Dari detail memasak Jenny, terlihat bahwa dia adalah orang Korea asli. Begitu hasil identifikasi sidik jari keluar, dia bisa menghancurkan Jenny sepenuhnya. Pria yang mencintai putrinya selama 8 tahun, ternyata menemukan bukan anak kandungnya, melainkan anak tetangga sebelah. Bisa dibayangkan seberapa sakitnya hati pria itu. Kijun pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Dokter dengan yakin memberitahunya, tidak ada hubungan darah antara mereka. Kijun datang ke taman kanak-kanak dan melihat Wise dari jauh. Dia memperkenalkan kebahagiaannya kepada anak-anak. Hati Kijun penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Dia berjalan tanpa tujuan di taman. Dia tidak tahu bagaimana menginterogasi Jimin saat kembali. Berkata atau tidak berkata, keduanya merupakan pukulan. Saat berjalan, tiba-tiba melihat Jenny juga di taman. Kijun menangis sambil bertanya apakah dia adalah si Mei. Jenny menangis sambil mengatakan si Mei meninggal 8 tahun yang lalu. Anak mereka juga meninggal pada saat yang sama. Kijun sangat terkejut mendengar hal ini. Bertanya berulang kali kepada Jenny apa yang terjadi pada masa lalu. Jenny mengatakan bahwa dia telah melupakan janji mereka di laut, ketika dia meninggalkan dirinya dan memilih untuk menikah. Sekarang apa haknya untuk mempertanyakan dirinya? Ni berdiri dan pergi meninggalkan cincin mereka. Dia ingin memutuskan hubungan mereka sepenuhnya. Kijun melihat cincin itu sendirian dan hancur berlutut di sana. Jenny kemudian kembali ke markas rahasia. Pria hanya akan mempengaruhi kecepatan menarik pedangnya. Dia akan merencanakan langkah berikutnya untuk menghancurkan keluarga Jiang. Keesokan harinya, Kijun pergi ke bar dan menemukan Nansun. Nansun mengatakan bahwa mereka menyembunyikan anak mereka di mana. Dia pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu apakah si Mei pernah menjalani operasi caesar. Mereka memiliki seorang putra, dan bayi itu langsung dibawa keluar dari rumah sakit setelah lahir. Dan perawat yang merawat si Mei 8 tahun yang lalu adalah bibinya. Namun bibinya menolak untuk mengakui identitasnya. Dia juga membantah mengenal orang yang merawat si Mei. Setelah pulang ke rumah, Kijun memberitahu Jenny tentang informasi yang dia dapatkan, bahwa saat itu dia mengandung seorang anak laki-laki dan anak itu tidak hidup. Jenny sangat terkejut setelah mendengarnya, karena dia jelas ingat bahwa Nansun pernah mengatakan bahwa dia melahirkan, dan bayi itu meninggal setelah dilahirkan.
Jenny teringat bahwa Nansun sendiri yang mengatakannya 8 tahun yang lalu. Dan bibiku juga ada di sana saat itu. Maka dia memutuskan untuk pergi ke Gaming Yuan. Keesokan harinya, Jenny pergi ke rumah bibinya dan menghadapinya. Kijun mengatakan bahwa dia telah melahirkan seorang putra. Namun bibi tetap bersikeras bahwa dia melahirkan seorang putri. Sekarang dia sangat bingung siapa yang sebenarnya mengatakan yang benar. Setelah si Mei pergi, bibi menelepon Nanshun, mengatakan bahwa Jenny bertanya padanya tentang anak. Nanshun meminta agar dia tidak menyembunyikan lagi. Kembalikan anak itu kepada Jenny. Namun bibi memiliki motif pribadi dan tidak ingin mengembalikan anak itu. Berada di ambang keputusasaan, dia hancur. Setelah kembali ke rumah, Jenny langsung menanyai Kijun. Dari mana dia tahu bahwa dia mengandung seorang anak laki-laki? Kijun menceritakan hasil penyelidikan di rumah sakit. Dia menceritakan semuanya secara rinci kepada Jenny. Bahkan menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja menyebut anak laki-laki sebagai anak perempuan. Orang itu sengaja menyembunyikan fakta. Jenny menyadari bahwa bibinya sedang menipunya. Maka dia kembali menemui bibi. Menanyakan apakah bibi sedang menipu dirinya sendiri. Karena Kijun mengatakan dia jelas-jelas melahirkan seorang putra. Namun kalian memberitahu diri sendiri bahwa dia adalah seorang putri. Padahal anak itu hidup dengan baik namun dikatakan meninggal saat lahir. Jenny melihat bahwa ekspresi bibinya tidak benar. Bibi akan pergi ke rumah sakit untuk tes DNA dengan NC. Bibi langsung panik karena tahu tidak bisa menyembunyikan lagi. Meskipun dia sangat enggan. Dia tidak memiliki alasan untuk mencabut hak Jenny sebagai ibu. Bibi jujur kepada Jenny bahwa NC adalah anaknya. Mendengar bahwa NC adalah anaknya sendiri, Jenny segera menemukan NC dan langsung memeluknya sambil menangis. Dia memberitahu NC bahwa dia adalah ibunya. Namun NC sama sekali tidak bisa menerimanya. Dia melepaskan diri dari pelukan Jenny dan berlari ke pelukan Bibi. Bibi meminta maaf berulang kali kepada Jenny. Namun, Jenny mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Dia tetap ingin membawa NC pergi. Bibi menangis memohon padanya. Tunggu sampai NC lebih tenang baru bicara. Ketika identitas NC terungkap, keluarga tidak bisa menerima hal itu seketika.